Misalkan awal kan masih nggak ngerti, tapi kalau sudah mulai menjajaki, sudah bergelut di situ, kita akan mulai memahami yang namanya polanya. Jadi keluar 10 juta, berapa hari nanti dia akan bisa kembali. Ya, itu memang secara logik uang Anda berkurang, tetapi secara tidak langsung Allah melihat itu dan akan melancarkan rezeki Anda, pasti fix. Saya sudah melakukan ini dan luar biasa amazing hasilnya. Sekali lagi, saya ulangi lagi bahwa uang itu licin sekali. Anda perlu menaruhnya ke dalam benda yang padat, benda padat. Contohnya nih, Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Yang. Terima kasih telah datang di channel ini. Dan bagi kamu yang baru datang, saya mau bilang bahwa channel ini tuh banyak bahas tentang kekuatan pikiran, magnet uang, alam bawah sadar, dan tips-tips pengembangan hidup lainnya, pengembangan diri lainnya, sehingga membuat kamu bertumbuh menjadi lebih baik, semoga ya, dan bisa membuat finansial atau ekonomimu jauh lebih baik, dan tentu saja membuat dirimu lebih bahagia. So, jika kalian misalkan memang membutuhkan informasi-informasi tersebut, kamu bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekali lagi, tidak ada paksaan, jangan sampai saya mengganggu kehidupan Anda. Oke, silakan kalau kamu suka aja kamu bisa klik subscribe. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan saya akan share dengan Anda pengalaman saya pribadi, bagaimana caranya saya bisa menumbuhkan uang sehingga uangnya itu bisa terus bertambah dan bertambah. Ilmu ini jarang sekali diajarkan di sekolahan ya, entah itu SMP, SMA, bahkan kuliah. Jarang sekali ilmu ini diajarkan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu strategi atau salah satu teknik juga agar Anda itu nanti bisa membeli keinginan-keinginan Anda, bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, atau membeli hal apapun yang Anda inginkan dari teknik mengelola keuangan ini. Nah, keuangan itu perlu dikelola, teman-teman. Kalau tidak dikelola nanti semrawut, nanti amburadul ya. Mungkin Anda yang nonton video ini merasa, wah uang saya kok habis terus. Itu karena apa? Karena Anda tidak memanagenya, Anda tidak mengelolanya, bahkan Anda tidak tahu caranya untuk menumbuhkannya. Di video ini saya akan bahas lebih detail ya. Jadi jangan di skip-skip. Siapa tahu ilmunya ada di tengah, ada di belakang, ada di selipan-selipan, agar Anda itu simak saja, jangan sampai Anda ketinggalan untuk setiap detailnya. Oke, simak video ini sampai selesai. Yang pertama yang saya ingin katakan kepada Anda bahwa saya adalah seorang muslim. Baik, saya pernah bercerita di sebuah video yang saya upload di channel ini. Di channel ini tuh ada 300 lebih video. Kamu bisa telusuri channel ini, ada banyak sekali video. Yang saya pernah mengatakan bahwa saya dulu adalah pelaku riba, riba. Dan itu menurut saya luar biasa, dan saya udah alhamdulillah udah nggak main-main kayak gituan dan udah bertobat teman-teman ya, udah nggak sentuh-sentuh lagi seperti itu, karena uang yang didapat itu tidak awet gitu ya. Jadi pastikan teman-teman ketika mau mengelola keuangan Anda, pastikan uang yang Anda dapat adalah uang yang berkah. Ini poin nomor 1, poin yang paling penting. Uang yang masuk ke kantong Anda, uang yang masuk ke dompet Anda, pastikan itu rezeki yang berkah, tidak merugikan orang lain. Uang tersebut istilahnya dagang ya dagang, misalkan dagang yang oke-oke aja, bukan barang-barang yang terlarang oleh agama dan sebagainya. Ini saran saya kepada Anda untuk usaha muslim. Gitu ya, jika hari ini Anda masih berkecimpung di dunia-dunia seperti itu, atau dunia yang masih ada sedikit merugikannya orang lain, saran saya segeralah berpikir untuk mencari jalan penghasilan yang baru agar penghasilan Anda awet. Ingat, memang godaannya itu memang penghasilan di situ besar, teman-teman ya. Penghasilan di situ memang besar, tapi ingat keberkahannya, keawetannya, dan uang yang Anda dapetin itu nanti juga akan Anda kasih kepada anak Anda, gitu ya, pada istri kamu atau pasangan kamu dan sebagainya. Maka kalau bisa pastikan poin yang pertama, rezeki Anda yang Anda dapatkan adalah berkah dulu. Oke? Saya akan bercerita dulu. Ada beberapa orang itu punya banyak karakter, gitu ya. Ada orang yang karakternya itu bisa mencari uang dengan cepat, cari uang dengan cepat, cari uang, wah cepet banget. Pokoknya kalau disuruh cari duit, dia cepet banget geraknya, dia cepet banget dapatnya. Alhamdulillah, jika Anda dikaruniai kemampuan seperti itu. Namun ada juga teman-teman yang memiliki kurang bisa cepet dapat duit. Jadi kurang bisa cepet nangkep peluang, kurang bisa peka dalam ini, kurang bisa cepet mengolah sesuatu menjadi uang.
Ya, Anda tidak perlu minder, Anda tidak perlu khawatir, karena dengan teknik ini, insya Allah Anda bisa mengelola uang Anda mulai dari uang kecil seperti itu. Nah, keduanya ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Bagi orang yang pinter nyari duit, istilahnya dia itu asal kemana gitu dia dapat duit gitu ya. Dia pinter nyari duit, belum tentu manajemennya bagus ya, Jadi walaupun cari duitnya banyak besar, tapi bisa jadi dia bangkrut duluan. Kenapa? Karena satu, mungkin dia gaya hidupnya akan terpengaruh dengan cara dia mencari duit. Jadi lifestyle-nya akan mempengaruhi dia sehingga pengeluarannya tidak bisa dia kontrol. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang misalkan nyari duitnya dengan susah payah. Beda dengan orang yang ini tadi, dia nyari duitnya mudah. Nah, orang yang ini itu kelebihannya mungkin lebih berhati-hati ketika mau spending uang. Mau ngeluarin uang dia akan lebih berhati-hati karena dia mikir, aduh aku lumayan nih, upaya yang aku lakukan untuk dapatkan duit ini itu juga nggak gampang gitu. Makanya aku misalkan mau beli sesuatu, dia pasti berpikir dulu. Oke? Nah, ini ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tapi ingat, ini apa yang saya share ini insya Allah akan bisa untuk umum ya, semuanya bisa mempraktekkan. Oke? Jika Anda sudah merasa rezeki Anda yang Anda dapatkan sudah berkah, tidak merugikan orang lain, dan always ya Anda bisa menikmati uang tersebut dan Anda merasa uang Anda itu adalah uang yang berkah. Ciri-ciri uang yang berkah itu, satu, uangnya awet. Yang kedua itu hati atau perasaan Anda itu gembira. Ya, itu insya Allah rezeki Anda berkah. Nah, oke. Ini saya akan gambarkan dulu mindset. Mindsetnya gini teman-teman. Uang itu, sebentar ada apa? Bapak yang jual susu lewat. Oke. Mindsetnya adalah uang itu seperti asap teman-teman ya. Uang itu seperti asap, jadi cepet banget habis. Bahkan orang Jawa mengatakan duit kuwi lunyu. Lunyu apa sih? Lunyu itu licin. Uang itu licin sekali. Uang itu bisa cepet pindah dari dompet kita ke dompet lain. Oh, cepet pindah dan licin sekali. Oleh karena itu, saran saya ketika Anda memiliki banyak uang, jangan Anda taruh semuanya di dompet. Ini menurut saya. Saya tidak terlalu menaruh banyak uang ada di dompet saya. Jadi saya menaruhnya hanya secukupnya saja. Saya mungkin menaruh hanya 500.000 atau berapa gitu ya. Yang penting kalau saya, maksudnya teman-teman mungkin dompetnya beda-beda, isinya beda-beda. Tapi yang jelas menurut saya pakai yang sekiranya cukup aja. Jangan terlalu berlebihan ada di dompet. Walaupun mungkin nih misalkan Anda punya banyak nih saldo rekening, Anda bisa taruh 5 juta atau 10 juta di dompet Anda. Anda bisa taruh misalkan 20 juta di dompet Anda gede misalkan ya. Anda bisa taruh semuanya uangnya di situ. Tapi menurut saya hal itu akan membuat emosi Anda akan cenderung untuk mengeluarkannya. Jadi manusia itu sebagian besar adalah orang yang konsumtif, teman-teman ya. Manusia adalah orang yang konsumtif. Ketika dia melihat fisik uang ada di dompetnya banyak, maka dia akan beli barang apa lagi nih gitu. Dia mau kemana gitu, lihat barang, oh ya dompetnya ada isinya, dibelikan dan sebagainya. Boleh nggak ini? Ya ini boleh saja. Ini tergantung selera gitu ya. Tapi kalau Anda masih dalam tahap untuk memproduksi uang lebih banyak lagi, maka teknik ini Anda jangan taruh uang banyak-banyak di dalam dompet kamu. Nanti keluar, karena duit itu licin sekali, duit itu mudah banget gerak gitu. Duitnya mudah gerak. Dan Anda mungkin tidak sadar, mendadak uang Anda habis gitu. Waduh, uangnya tadi tak belikan apa ya? Anda lupa gitu, Anda mau belikan karena Anda memang menaruh uang yang terlalu besar untuk kehidupan Anda gitu. Mungkin Anda taruhnya secukupnya saja. Ini tips dari saya. Yang pertama, taruh uang secukupnya aja di dompet. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kurang gitu ya. Kalau jangan terlalu kurang, nanti Anda mau butuh uang, Anda harus ke ATM lagi dan sebagainya. Anda taruh aja, mungkin untuk spending sekitar 3 hari atau 1 minggu gitu ya, itu di dompet atau berapa gitu ya. Anda yang lebih tahu berapa nominal yang pas, berapa nominal yang cukup untuk Anda taruh di dompet, sehingga Anda nggak melebar nanti belanjanya kemana-mana. Oke, ini teknik yang pertama. Anda harus bisa mengelola uang Anda di dompet dulu. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide
hobi atau pengalaman Anda, dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Selanjutnya adalah berlatihlah untuk Anda memutar duit. Duit itu akan bertumbuh kalau diputar. Jadi berapapun uang Anda hari ini, Anda belajarlah untuk memutar uang. Sisakan uang dari penghasilan Anda, lalu Anda berpikir untuk diputar kembali. Contohnya nih, Anda hari ini misalkan belum punya bisnis apapun. Anda nggak punya bisnis, bahkan nggak punya gambaran bisnis apapun atau usaha apapun. Bisnis itu usaha, bisnis itu dagang, udah gitu aja lah, biar gampang ya. Bisnis itu dagang. Anda belum punya kepikiran sama sekali pingin dagang apa. Cobalah untuk berpikir. Contohnya nih, misalkan Anda yang nonton video ini hari ini adalah seorang karyawan yang Anda bekerja di suatu lembaga atau bekerja di orang lain lah intinya, sehingga Anda sibuk di situ, bener ya? Anda sibuk di situ dan uang Anda terkumpul otomatis ya karena Anda mendapatkan gaji. Dari gaji kamu sisihkan beberapa untuk nanti Anda putar. Karena saya pernah bahas di video di channel ini, itu uang 100.000 bahkan 500.000 dan kecil-kecil seperti itu bisa diputar menjadi lebih besar dengan cara Anda berdagang. Gitu. Oleh karena itu coba Anda memberanikan diri untuk menumbuhkan uang, yaitu dengan memutarnya. Bukan semua uangnya diputar. Contoh nih misalkan Anda mendapat gaji dari perusahaan A, misalkan Anda dapat 2 juta rupiah. Anda tidak perlu memutar semuanya karena Anda perlu juga untuk kebutuhan hidup. Ya. Jadi Anda punya kebutuhan hidup, Anda juga pengen rekreasi, pengen jalan-jalan dan sebagainya. Tapi sisakanlah beberapa untuk diputar. Saya seperti itu, teman-teman. Saya seperti itu. Ketika saya mendapatkan penghasilan dari bisnis atau dagang saya tentu saja saya juga suka rekreasi. Saya juga rekreasi sama keluarga. Saya senang rekreasi. Saya senang jalan-jalan dan sebagainya. Tapi ingat, saya tetap spending uang saya itu ada di barang dagangan. Jadi ketika saya punya uang, dapat tambahan uang, saya belikan lagi dagangan lagi. Saya dapat uang lagi, saya belikan lagi. Seperti itu ya. Jadi uang ini sirkulasi, kalau dalam bahasanya agak keren, itu namanya cash flow. Cash flow itu putaran duit. Jadi Anda tetap ada putaran duit yang mengalir. Tetap kita rekreasi ya secukupnya lah gitu. Jadi jangan sampai mengganggu perputaran dari cash flow Anda yang sudah berjalan ini. Oke? Jadi Anda perlu memikirkan ini, Anda perlu memikirkan enaknya bisnis apa, diputar bisnis apa. Dan saran saya, jangan langsung putar di bisnis yang modalnya besar. Jangan langsung putar di bisnis yang modalnya besar. Maksimal adalah 30% dari uang yang Anda simpan. Jadi misalkan hari ini Anda punya uang 10 juta, seandainya Anda hari ini menyimpan uang 10 juta, maka pakailah untuk putar dalam bisnis maksimal 3 juta. Jadi maksimal 30% dari uang yang Anda punya gitu ya, atau uang yang istilahnya uang cash Anda atau uang yang Anda simpan gitulah. Nah, kalau bisa lebih bagus lagi malah di bawah itu. Jadi misalkan cuma 10% itu putar dalam bisnis, 10% putar dalam bisnis. Nah, tekunilah bisnis tersebut. Jadi ditekuni. Cara nekuni gimana ya? Anda terjun langsung untuk awal. Jadi jangan langsung Anda memberikan orangnya ini kamu tak kasih bisnis, jangan langsung seperti itu. Kalau bisa bisnis yang akan bisa besar menurut saya ya, bisnis yang akan bisa besar itu adalah bisnis yang awalnya ownernya terjun langsung. Jadi Anda pertama kali Anda turun ke situ, Anda mulai melayani orang, Anda mulai mengerti spek atau detail dari bisnis tersebut. Habis itu ketika sudah bisa jalan sendiri, Anda bisa kasih bisnis itu ke orang lain agar jalan autopilot atau jalan sendiri tanpa Anda. Oke, jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Anda harus punya sesuatu yang Anda putar, karena uang ini akan bisa bertumbuh kalau diputar. Begitu ya. Ini Anda harus punya itu. Kalau Anda masih bingung hari ini ya, Anda segera cari tahu informasi, Anda segera baca Google, Anda segera baca buku, Anda segera lihat medsos, Anda belajar sama orang lain untuk memutar uang Anda yang 30% tadi maksimal ya, agar bisa tumbuh. Banyak sekali teman-teman saya itu yang mengeluh karena punya banyak utang. Kenapa? Dia menggunakan anggaran uangnya itu melebihi dari kapasitasnya. Dia tertarik untuk bikin sesuatu yang gede. Dia langsung tertarik bikin sesuatu yang besar, padahal itu
melebihi dari jangkauan kapasitas uangnya. Akhirnya dia utang bank, buka investasi investor dan sebagainya yang akan membuat dia malah tambah pusing sendiri. Oleh karena itu, untuk mengawali bisnis, saya rasa efektifnya itu 10% sampai 30% dari anggaran modal Anda. Jangan melebihi modal tersebut. Jangan melebihi anggaran itu. Ya, nanti kalau misalkan besar, Anda ingin besarkan lagi, Anda bisa tambahkan lagi budgetnya. Tetapi itu dalam tahap scale up atau tahap pengembangan. Ketika bisnis Anda itu sudah berjalan, pembelinya sudah oke, loyal customer atau pembeli yang setianya udah banyak, baru kamu bisa tambahin modalnya. Kalau misalkan belum sama sekali mau berjalan, Anda sudah gelontorkan uang yang besar, alamat Anda akan kebingungan nanti. Oke, itu yang pertama. Jadi teknik yang Anda putarkan duit kamu sebisa mungkin, secepat mungkin muternya. Kalau saya pribadi memang menyukai putaran cepat. Ya, saya bukan orang yang terlalu saya beli barang, saya kulaan barang, terus saya simpan barang tersebut sampai lama, terus habis itu saya jual. Saya bukan karakter seperti itu. Jadi saya mengukur kapasitas diri saya dan secepat apa uang yang saya keluarkan ini bisa kembali. Oke, jadi prinsip saya adalah saya kan kulak barang nih. Saya mengeluarkan uang, saya mengeluarkan uang 10 juta. Saya 10 juta ini pikiran saya kapan akan balik. Gitu. Jadi 10 juta kamu akan balik kapan nih? Oke. Balikmu untung ya, untung atau rugi. Gitu. Jadi kan saya nggak ngerti, kalau misalkan awal kan masih nggak ngerti. Tapi kalau sudah mulai menjajaki, sudah bergelut di situ, kita akan mulai memahami yang namanya polanya. Jadi keluar 10 juta, berapa hari nanti dia akan bisa kembali. Nah gitu ya, dan jangan terlalu lama. Kalau bisa nih, saran saya jangan lebih dari 3 bulan. Ketika Anda punya bisnis yang putarannya itu lama sekali, itu akan membuat Anda bete habis. Karena uang Anda itu nggak balik-balik terlalu lama. Jadi pikirkan sesuatu, Anda mengeluarkan uang, Anda pikirkan kapan uang itu akan balik lagi. Dan kembali lagi modal beserta ininya kapan. Gitu ya. Anda mesti memikirkan hal itu ketika Anda mulai memikirkan bisnis. Nah, pemikiran orang kadang keliru. Mereka memilih untuk investasi, not investment ya. Mereka pilih sewa ruko, mereka pilih bangunan yang gede kayak kafe dan sebagainya. Tapi mereka kadang berpikir, ini balik modalnya berapa lama? Ingat, kalau terlalu lama, uang Anda akan berhenti. Dan Anda akan bisa mengalami yang namanya rasa jenuh. Oleh karena itu, secepat mungkin cash flow ini Anda jalankan. Ini yang saya alami ya, yang saya alami, saya menyukai hal-hal yang saya cepat keluar uang dan saya cepat balik duitnya. Itu yang dan salah satunya itu berdasarkan dari pola atau pengalaman. Oleh karena itu tadi di awal saya sudah terangkan, ownernya turun dulu. Ownernya ikut dulu berpartisipasi agar mengetahui dengan lebih detail tentang hitungan-hitungan tersebut. Mas Yayang, berarti nggak boleh dong misalkan kita itu buka ruko di pinggir jalan gitu kan, kita sewa ruko di pinggir jalan terus kita bikin usaha, boleh nggak? Boleh, tapi Anda harus perhitungkan uang yang Anda taruh untuk menyewa ruko tersebut itu adalah uang yang longgar. Ingat, kembali lagi ke total uang yang Anda punya tadi. Kalau Anda memiliki uang yang banyak longgarnya, silahkan. Anda tidak terlalu butuh duit cepat dan Anda tidak terlalu butuh putaran yang cepat. Silahkan, Anda bisa buka seperti itu. Tapi ingat ya, sekali lagi kalau Anda masih pemula, saya tidak menyarankan Anda, ini masih pemula nih, masih mau mulai start bisnis. Saya tidak menyarankan Anda untuk menyewa ruko yang harganya sekian puluh juta atau sekian. Lebih baik Anda, daripada sewa ruko, Anda kulakkan itu jadi barang dagangan. Ya, ini saran saya nih. Uang untuk sewa ruko itu Anda bisa kulakkan barang dagangan, Anda bisa mulai jualan lewat di rumah. Oke? Dan itu akan bisa menghemat banyak kos. Kecuali bisnis Anda adalah bisnis jasa seperti potong rambut dan sebagainya, mungkin Anda butuh tempat yang strategis dan ini atau angkringan itu kan. Jadi pikirkan bagaimana menghemat anggaran dengan sangat seminim mungkin. Nah, jangan langsung mengeluarkan banyak uang ketika Anda itu belum tahu jelas. Jangan mengeluarkan banyak uang ketika Anda belum tahu dengan clear, dengan jelas. Ya, pendapatannya nanti berapa, orang yang datang nanti berapa. Kalau Anda melakukan itu sama saja dengan Anda melakukan spekulasi. Dan ingat, duit itu sangat licin, dia bisa bergerak terus. Oke, ini berbicara tentang masalah uang datang ya. Uang datang itu Anda juga perlu yang namanya sedekah. Ya, sedekah. Anda perlu memberikan orang lain sebagian dari rezeki Anda. Jadi jangan pelit-pelit
Jangan Anda taruh uang Anda terus di rekening, jangan Anda terus banyak uang terus di dompet. Anda perlu berbagi sama orang lain. Toh itu misalkan dimulai dari nasi bungkus setiap Jumat, itu juga udah bisa. Ya dimulai. Kapan lagi gitu ya. Itu akan bisa mendongkrak rezeki-rezeki Anda yang lain. Pasti. Ini hukumnya pasti. Jadi sedekahnya juga gitu ya. Tetap Anda berbagi dengan orang lain, berbagi dengan tetangga-tetangga yang masih membutuhkan, berbagi dengan keluarga yang masih ini. Bantu mereka ngasih sembako dan sebagainya. Oke, itu memang secara logik uang Anda berkurang, tetapi secara tidak langsung Allah melihat itu dan akan melancarkan rezeki Anda pasti fix. Saya sudah melakukan ini dan luar biasa amazing hasilnya. Nah, sekarang Anda tadi sudah belajar muter duitnya gimana, cari bisnisnya gimana, sodakohnya juga mantap, Anda harus lakukan itu. Terus sekarang kita mulai berpikir investasi. Oke, sekali lagi saya ulangi lagi bahwa uang itu licin sekali. Anda perlu menaruhnya ke dalam benda yang padat, benda padat. Contohnya nih, Anda punya kelebihan uang, Anda bisa belikan emas batangan, yang batangan ya, bukan yang perhiasan. Itu uangnya turun itu ke perhiasan. Anda belikan emas yang batangan kecil-kecil, Anda bisa beli yang 1 gram, setengah gram, kumpulin aja, yang antam ya. Biasanya saya antam ya. Jadi itu kumpulin aja emasnya. Kenapa? Karena itu akan menjaga uang Anda dari inflasi dan akan menjaga nafsu Anda untuk belanja. Gitu ya. Kalau misalkan biasanya bawa uang cash itu kan langsung pengen apa langsung beli. Tapi ketika Anda lihat Anda nggak punya duit tapi Anda punya tabungan emas, itu Anda mau jual jadi sayang. Nah, nanti emas itu nanti bisa Anda tukarkan properti. Misalkan Anda kepingin beli tanah, Anda kepingin bangun rumah. Nah, itu nanti bisa menggunakan emas batangan itu Anda jual. Emas bisa melindungi duit Anda itu dari inflasi. Gitu ya. Dan itu keren banget dan sudah terbukti. Ya, ada sebuah video saya yang ditonton oleh puluhan ribu orang itu dulu saya cerita itu ketika harga emas masih 550 atau 600 ribu. Sekarang udah 1 jutaan lebih. Nah, dalam tempo waktu yang sangat singkat. Oke, jadi teman-teman punya rezeki, belikan emas, lalu emasnya nanti ditukar properti. Ya, properti naik, emas juga ikut naik. Konsepnya seperti itu. Jangan terus uang terus ya. Jadi kalau teman-teman misalkan, Mas saya kurang pintar investasi dan sebagainya, gampang Anda tinggal belikan aja emas batangan, dia akan melindungi duit kamu. Dan kamu tetap fokus aja ke bisnis untuk membesarkan usaha. Oke, jadi 3 tadi itu sudah komplit teman-teman. Teknik mutar uang, teknik sedekah, cara sedekahnya tadi ya, berbagi sama orang lain. Terus yang ketiga, cara investasinya yang paling gampang ya dengan membeli sesuatu yang seperti itu. Jadi padat. Jadi uang Anda itu bisa padat. Kalau uangnya padat, itu kita mau mencairkannya itu agak agak sayang, gitu ya. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman ya, dan banyak teman-teman yang bisa terbantu, semoga. Dan kalau kamu memang suka aku bahasnya hal seperti ini, kamu bisa tuliskan aja di komentar, atau bisa nulis juga pertanyaan atau apapun. Mungkin kalau Anda butuh jawaban lebih detailnya atau jelas, saya akan buat di video yang lain. Oke, terima kasih. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Sampai jumpa di video selanjutnya.